Baik ya, ini sudah mulai jam 13.04. 1 menit lagi nggak apa, tambah 1 menit supaya teman-teman yang lain yang mau ikut bisa masuk. Ini sudah ada berapa mahasiswa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, 2. Baik ya, kita mulai. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa file yang saya terima melalui email saya. Kemarin saya memberi tugas perdana, tugas sederhana-sederhana saja. Mata kuliah ini jangan dibuat serius ya. Mata kuliah ini dibuat santai supaya tidak membuat mahasiswa terbebani. Saya lebih suka namanya komplementer saja. Mata kuliah yang melengkapi saja. Jadi supaya sebagai mata kuliah ini harus menjadi fokusnya ya. Nah, kalau bisa malah ini nanti akan mendukung stupa. Ini dari mahasiswa yang ikut saya ini ada yang ikut stupa 5 enggak? Coba sekarang saya serangin ke Polri. Ada ya? Eja, kamu angkatan berapa? Ada. Dan ada yang masuk lagi. Eja angkatan 2000. Sekarang stupa 5 juga ada ya? Iya Pak, mohon Oke. maaf soalnya masih ada kelas konservasi Pak. Kenapa? Suaranya bisa dengar suara saya? Iya Pak, Oke. gimana terdengar tidak Pak? Oke ya. Jadi saya berharap malah ini yang mahasiswa ikut mata kuliah saya ini, yang parameter ini adalah juga peserta stupa 5 nanti biar gabung namanya, biar kompak. Suara saya bentar kecil. Baik ya, jadi seperti yang kemarin saya ceritakan, saya ingin mengeksplor ya, namanya eksplor menggali dulu. Karena ini mata kuliah baru, cobalah kita belajar bersama melalui eksplorasi namanya. Belajar dari empirik gitu, dari dunia nyata. Kemarin saya memberikan tugas sederhana, apa itu arsitektur Islami. Ini sudah ada 8 mahasiswa nih kalau salah yang mencoba bersama-sama menggali. Nah nanti dia cerita dahulu, nanti saya berikan kesimpulan. Setelah itu baru saya memberikan lagi uraian sedikit terkait untuk pertemuan depan. Baik, ini saya mengikuti ini saja berdasarkan yang ada di layar. Boleh juga nanti kalau mahasiswa mau melalui layarnya sendiri juga boleh. Kalau nanti silahkan share screen aja. Kalau pakai layar saya juga boleh. Ini ya, filenya kan ada 1 lembar, jadi tambah 1 lembar 2 lembar saja. Jadi nanti urut aja, Rizky, kemudian Devi, kemudian Teja, kemudian Faiz, kemudian Zata. Ya kemudian ada 2 file. Terus habis Zata gitu. Terus yang terakhir Rias Sahid ya, Sahid. Jadi berapa 7 itu ya, cuma semua. Ya tidak apa-apa, kalau ada yang mau masih nyusul ya tidak apa-apa. Intinya ini latihan, tidak perlu
semua juga tidak apa-apa. Oke Rizky, sekarang tolong declare atau nyatakan bahwa bangunan yang kamu pilih adalah bangunan yang bernilai arsitektur. Terus bangunan yang kedua yang kamu pilih adalah bangunan bernilai arsitektur Islami. Silakan, waktunya 10 menit, boleh bebas. Nanti kita selesai jam 14 ya, nggak usah lama-lama, nggak apa, jam 2 lah. Monggo Rizky. Baik, Pak. Jadi bangunan yang pertama yaitu Rumah Marta Tilaar. Rumah Marta Tilaar ini berdiri sejak tahun 1920 pada masa penjajahan Belanda. Gaya arsitektur yang digunakan yaitu Indies Empire, sehingga Rumah Marta Tilaar merupakan bangunan bernilai arsitektur. Terus juga selain itu, bangunan tersebut berdiri simetris, monumental, dan memakai unsur-unsur arsitektur klasik yang terlihat dari bentuk jendela serta bentuk atapnya. Oke, terus yang kedua, Masjid Agung Kebumen. Iya, yang kedua, Masjid Agung Kebumen. Bangunan ini merupakan bangunan arsitektur Islam karena dari fisik mencerminkan budaya Songo yang terlihat pada bentuk atapnya, yaitu atap limas. Terus kemarin tuh nggak bisa masuk Pak, jadi nggak bisa lihat interiornya dengan gitu Pak. Apa? Ini semuanya dua-duanya di Kebumen ini, Rizky? Iya Pak. Oke, sip. Jadi kamu dari Kebumen telah namanya ya mendeklar atau menyatakan Kebumen urun ya, urun arsitektur arsitektur Islaminya, terus Rumah Marta Tilaarnya sebagai karya arsitektur. Dan nanti kita bahas bersama-sama setelah teman-temanmu juga presentasi. Intinya ada alasan-alasan yang sudah dibaca, sudah ditulis di sini, nanti bisa kita bahas bersama. Baik Pak. Berikutnya Devi silakan. Jadi maaf Pak, yang slide-nya yang pertama ini. Iya, sini Jadi buat yang arsitektur, iya cukup. Jadi buat yang bangunan bernilai arsitektur, saya milih di Colomadu, soalnya selain dekat kos-kosan juga, kemarin waktu sebelum pandemi pernah ke sana, itu bangunan-bangunan dalamnya masih mengandung nilai sejarah dari tahun-tahun yang silam gitu Pak. Terus juga masih kokoh kereta-keretanya kayak gitu. Jadi karena bernilai sejarah maka ada arsitekturnya gitu intinya Bu ya. Terus untuk bangunan bernilai arsitektur Islam, saya mengambil Masjid Raya Fatimah karena di dalam Masjid Raya Fatimah itu ternyata banyak motif-motif Islami dan juga ada Al-Quran raksasa yang katanya berumur 200 tahun. Jadi nggak cuma dari fisik, juga dari nilai-nilai Islami di dalam interior Masjid Raya Fatimah itu sendiri. Kemarin belum sempat yang foto sampai mendetail ke dalam, soalnya Masjid Raya Fatimah juga ternyata sering dipakai buat resepsi pernikahan gitu Pak. Ya betul. Saya juga sering ada acara pernikahan di sana tuh. Tadi ada apa nanti nyusul juga apa? Kalau kamu sendiri bangunan bernilai arsitektur, kamu sedangkan kamu declare atau kamu argumenkan terkait karena ada kesejarahan gitu ya. Jadi kesejarahan. Kalau yang tadi Rizky terkait masalah gotik ionitnya yang klasiknya itu, yang tadi dibilangnya gitu, ada hal yang ke arah Indis, kemudian yang ke arah Islamnya karena peninggalan Wali Songo gitu ya. Kalau yang punyanya Devi karena istilahnya Masjid Fatimah ini sering dipakai acara-acara macam-macam ya, selain untuk ibadah. Pokoknya alasan-alasan untuk bermacam-macam kita ringkas. Berikutnya adalah Teja. Oke, ini mungkin yang pertama itu ada bangunan berarsitektur. Menurut saya itu ini sebenarnya nggak spesifik hanya kepada satu bangunan, tapi lebih kepada tempatnya gitu Pak. Kawasan Jadi, gitu.
Iya, seperti kawasan gitu. Di sini ada Pasar Royal dari Serang, Banten. Royal itu apa? Jalan. Royal itu apa? Macam pasar ya. Pasar Royal, ya. Pasar Royal. Di semacam tempat besar itu kan. cukup ramai. Hmm. Iya, Pak. Jadi Royal itu nama pasar ya. Iya, kalau di sini sebutnya Royal. Oke. Ya, namanya lucu juga ya. Royal, ya. Ada singkatan itu? Siapa singkatan? Enggak ya? Royal kayak kemarin yang Mustafa itu kan dunia Clubhouse, jadi kayak Mekah gitu kan. Royal kan Mekah. Wah. Jangan aja. Kurang tahu. Oke, ini saya lanjutkan. Ya. Jadi ini biasanya ramai dikunjungi terutama pada saat sore ke malam karena di sini banyak yang berjualan seperti baju dan lain-lain. Terus alasan saya kenapa ngambil tempat ini pun karena ternyata beberapa bangunan ini ada yang terlihat kuno gitu, dan pada saat saya masih kecil pun dan sampai sekarang ketika bangun beberapa bangunan ini pun ternyata masih ada. Dan menurut saya pribadi untuk biasanya kan kalau bangunan kuno itu orang-orang berpikir bahwa itu biasanya bangunan yang berasal dari zaman Belanda atau identik warna bangunannya itu berwarna putih dengan adanya beberapa jendela yang mengisi bangunan itu. Cuma di sini bagi saya bangunan kuno itu mungkin selain dari nilai historisnya yang panjang, menurut saya pribadi dari potret kenangan bangunan yang masih kita ingat itu juga bisa dikatakan sebagai bangunan kuno pada saat di masa sekarang ini. Karena bagi saya sebutan untuk bangunan kuno itu bukan semata-mata hanya dimiliki oleh bangunan yang memiliki peristiwa yang berdampak besar di masa lalu, namun bisa saja bangunan itu dibuat tanpa memiliki maksud lain atau ada hal yang besar. Hanya saja bangunan itu mungkin hanya untuk tempat tinggal atau pertokoan yang ternyata masih berdiri kokoh hingga sekarang. Jadi menurut saya definisi bangunan kuno itu salah satunya itu. Terus juga selain itu mungkin saya memilih tempat ini bukan hanya tentang arsitektur sebagai bangunan yang berdiri, namun arsitektur juga dapat sebagai tempat yang sering dikunjungi terus-menerus dan tempat di mana interaksi sosial ini bisa terjalin gitu pada lingkup yang sama. Jadi bisa saya simpulkan bahwa hanya dengan melihat tempat ini masih ramai dikunjungi serta beberapa bangunan yang masih berdiri kokoh itu bisa membuat arsitektur itu tampak lebih hidup dan bukan hanya sekedar benda mati. Sip. Ya. Itu yang pertama. Apa? Ini kan macam-macam nih. Ada yang versi dari Kebumen, ada yang versi dari Serang, dan ada yang versi Solo ya. Nggak apa, pokoknya biar ini dari daerah putra daerah mengeluarkan gedungnya masing-masing. Oke. Terus ini juga untuk yang arsitektur Islam ini ada salah satu masjid agung, bisa dikatakan masjid agung Serang juga. Jadi di sini berdirinya itu sekitar tahun 1870, cukup lama dan sudah cukup tua. Cuma emang beberapa kali mengalami renovasi seperti itu. Dan menurut saya kenapa ya jika kita berbicara tentang arsitektur Islami pasti salah satunya bangunannya itu masjid. Selain itu, selain karena fungsinya sebagai tempat ibadah, untuk masjid ini pun memang menerapkan konsep arsitektur Islami sesuai dengan ajaran Al-Quran. Contohnya ini, cuma ini mohon maaf Pak, saya nggak ngambil gambar interiornya. Nggak apa-apa. Iya, jadi mungkin saya sedikit jelaskan untuk bagian dalamnya. Jadi untuk tata ruang masjid ini itu seperti memiliki konsep pendopo terbuka gitu, dan juga pada dalamnya ini terdapat saf antara laki-laki dan perempuan. Terus juga jadi untuk masjid ini tuh nanti kayak naik ke atas, terus nanti di bagian bawah itu tempat khusus seperti toilet atau kayak ruang-ruangan serbaguna, dan juga di situ ada tempat wudhunya sehingga mungkin jadi nggak akan terganggu oleh jemaah yang sedang sholat gitu. Terus juga pada dinding masjid ini tuh terdapat dekorasi kaligrafi Arab seperti itu. Jadi ada kaligrafinya juga yang banyak gitu ya. Iya Pak. Sip. Jadi
alasan dan gambar juga sudah jelas. Sip, nanti kita bahas. Berikutnya Faiz. Faiz ada di negeri mana nih? Faiz itu, wah saya juga belum tahu di mana. Oh, Surakarta ya. Ya, sip. Faiz, kamu bisa dengar saya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya, Pak. Iya, saya dengar. Sip. Ini Pak, saya ingin menjelaskan gambar nomor 1 saya. Bangunan yang saya ambil itu bangunan ruko tapi yang difungsikan sebagai warnet ya Pak. Namanya Poseidon Game Center dekat Manahan. Ini bangunan, ya bangunannya ini bentuknya itu enggak seperti bangunan pada umumnya. Jadi bangunan ini menggunakan tema arsitektur klasik Romawi yang dipadukan dengan modern. Nah, dapat dilihat ini ada pilar sama atapnya itu bentuknya klasik Romawi banget gitu ya, sama bawahnya itu modern. Kalau masuk ke bangunannya ini enggak klasik banget itu, tapi lebih ke modern karena furnitur sama interiornya itu enggak, iya modern ya, cahaya gitu. Mungkin udah gitu Pak, lanjut ke bawah. Ya, jadi intinya Faiz mengatakan ini saya nilai sebagai bangunan terakhir karena mampu memadukan antara zaman, Ya, zaman klasik sama modern sekarang. Oke, apa terus nanti yang Untuk bangunan yang kedua tentang arsitektur Islami, saya mengambil Masjid Siti Aisyah ya, pada waktu malam hari ya. Kenapa saya mengambil bangunan ini ya? Pertama ya karena yang mendirikan arsitektur Islam kan pasti masjid ya Pak. Kalau bangunan lain kan paling cuman di ada unsur apa, kaligrafi apa, secara fungsi kan belum tentu sangat Islami. Contohnya untuk sholat gitu ya. ini juga bangunan itu ya sama seperti yang Ya, ini dekat banget Pak, bangunan yang apa yang gambar 1 sama gambar 2 itu dekat banget Pak. Jadi saya sekalian ya. aja ya. Oke, oh, ini waktu dari Solo sudah dua ini. Oke ya, ini udah wah. Benar Pak, saya ingin tanya. Oh, Nggak apa-apa ya Pak, kalau pengambilan yang bangunan yang saya ambil itu bukan bangunan yang klasik seperti teman-teman yang lain gitu Pak, ada umur jaraknya gitu. Kan bangunan yang saya ambil kan baru-baru aja, jadi 2015 ke atas semua Pak. nggak apa-apa, nanti kita bahas sesuai dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing dulu. Siap Pak, Nanti siap. kalau begitu namanya juga pendapat umum, nanti berbagai macam nanti kita bahas. Siap Pak, terima kasih Pak. Jadi Manahan mengeluarkan gedung namanya Game Center sama Siti Aisyah Masjid ya, masjid. Oke, lanjut lagi ke negerinya Zata. Zata ada di mana nih? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menjelaskan tentang ini tugas saya itu yang lokasi gambar pertama itu saya ngambilnya 2 bangunan ya Pak. Kafe yang sebelah kiri itu ada di Jogja, Iya. yang sebelah kanan ada di Solo. Wah, ini berarti Zata ada di 2 lokasi, nggak apa-apa. Kalau kamu sendiri ada di mana sekarang? Kebetulan motret Pak dulu, pernah motret itu lalu terus wah ini Terus ke bawah. Boleh. Pak ada nilai. Sekarang dia ada di Solo kalau sekarang. Iya Pak, Solo Pak. Oke. Ya, awalnya silakan kamu terangkan kenapa kok kamu memilih kafe atau donuts Nes ya? Saya memilih kafe itu karena sekarang tuh banyak kafe-kafe yang berbentuknya modern, kayak nyewanya kan harus arsitektur karena orang yang mengunjungi kan dia pengen memanjakan matanya biar santai gitu. Terus kafe juga sekarang kan buat banyak orang tugas gitu, ngerjain tugasnya di kafe-kafe gitu kan biar nyaman gitu ya Pak. Iya. Jadi kafe-kafe yang di foto ini saya rasa bentuknya itu unik dan memiliki estetika bentuk. Lalu lampu-lampunya itu kan tertata dengan rapi sesuai proporsi. Lalu memiliki keindahan yang dapat
menyenangkan mata dan pikiran. Lalu tatanan ruang dan landscape-nya itu sesuai proporsi gitu Pak. Ya, Jadi nyaman buat dikunjungi. masuk akal. Yang dari arsitektur cafe and donuts restaurant, sekarang yang Islamnya adalah masjid. Ya. Kalau yang kedua ini saya ngambil Masjid At-Taubah di Tol Solo Surabaya. Kalau yang foto kedua ini di Yogyakarta Pak, tapi nggak tahu nama masjidnya apa, soalnya pernah mampir doang gitu Pak. Itu masjid Uni Soviet, itu masjid yang ada di gudeg, gudegnya Iujung. Iya Pak. Kayak menara-menara. Nah sekarang argumennya kira apa? Saya memilih bangunan tersebut karena gambar tersebut ada ornamentasi Islamnya pada gambar pertama itu yang biru-biru itu yang pada di luar bangunan, sama bentuk kubahnya itu melambangkan tempat ibadah Islam Pak, dan menggunakan warna-warna yang putih, warna suci, sama warna-warna yang alami Pak. Terus bangunan tersebut seminimal mungkin tidak merusak alam dengan memberi area hijau seperti yang gambar pertama, tapi belum terlalu banyak, tapi masih banyak lahan kosong yang terlihat itu Pak. Sama bentuk bangunan yang menggambarkan keagungan Allah, tidak ada ornamentasi seperti makhluk hidup gitu Pak secara utuh. Udah gitu Pak. Ya. Oke, sekarang berikutnya apa nanti kita bahas bareng-bareng. Oh ini jatah lagi, tapi boleh juga kalau mau cerita. Yang itu ngambilnya dari internet Pak. Tapi nanti aja ya. Oh yang internet nanti aja ya, karena ini memang yang bisa dikatakan yang dari lingkungan kita. Oke, kalau itu sekarang Gibran bisa mendengar saya? Oke, silakan. Boleh, ini juga ya. Next. Ya, kalau yang bangunan Islaminya ini udah tadi ya. Oke, tambah juga ayat-ayatnya sekalian ya. Baik ya, jadi sudah ada 7 kalau saya, ada 7 mahasiswa. Jadi, oke, saya lihat dulu.
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya, yang terakhir. Ya, sekarang kita bahas satu-satu. Nanti habis itu gerakan sendosa. Ini saya maksimalkan dulu. Nah, kira-kira ini dari 7 karya yang diunggah ini ya, dari 7 karya yang ini saya akan memberi kayak hal yang sama ya, hal yang sama dan hal yang berbeda. Jadi bisa dikatakan sampai tambah berapapun nanti juga akan tidak lebih banyak dari yang saya sampaikan ini, karena memang core-nya di situ. Saya menggunakan teorinya Le Corbusier. Jadi mahasiswa sekarang sedang mengambil dari empiri, saya mengambil dari teori. Jadi akan kita buktikan. Jadi semuanya Rizky ini lagi-lagi penting ya, karena kan sebenarnya mahasiswa terakhir. Kenapa kok saya menganggap seperti ini? Kita tuh beda dengan teman-teman sipil, beda dengan teman-teman seni rupa, beda dengan teman-teman seni kriya dan sebagainya itu. Kita itu seni bangunan. Jadi Anda nanti kalau sebagai arsitek tidak bisa menemukan perbedaannya, nanti takutnya kamu keliru gitu, tidak tepat gitu. Saya sebenarnya bekerja di mana sampai malah menjadi ahli struktur, malah mungkin ahli mekanika, mungkin malah menjadi kalau di dunia jasa produksi memang tidak akan mungkin ya, karena kalau Anda lulusan arsitektur menjadi ahli struktur nanti memang ditangkap karena melanggar undang-undang jasa produksi. Tapi kalau menjadi seniman apa masih bisa aja. Jadi ada profesi yang di undang-undang itu paling sudah ada 3, profesi insinyur, profesi arsitek, dan profesi dokter. Nah, 3 ini sudah ada pelindungan yang kuat. Jadi kalau ada orang yang salah kamar itu sekarang bisa dipidanakan. Sekarang ini bisa dipidanakan. Kita yang paling terakhir ya, kita itu paling terakhir 2021 ini baru saja. Jadi Anda insya Allah nanti setelah lulus profesi arsitek sudah menjadi profesi yang matang gitu ya. Sekarang tahun 2021 kalau lulus mungkin masih, kalau teori saya kemarin itu sekolah 5 tahun tambah 2 tahun internship maka 7 tahun. Anda sekarang sudah masuk ke 2, butuh 5 tahun lagi. Jadi 5 tahun dari sekarang insya Allah profesi arsitek sudah seperti profesi dokter yang sudah mantap ya, sudah. Sekarang kita bisa dikatakan diinjak-injak oleh profesi yang lain karena tidak punya badan hukum yang kuat. Nah, sebenarnya kita juga nanti kalau ditanya pekerjaanmu arsitek itu ngapain, ya kita tahu diri tempat kita itu di sini. Nah, di sini di mana? Makanya ini saya mengantar mahasiswa ke lapangan apa itu yang namanya bangunan arsitektur, bangunan yang benar arsitektur. Nah, tadi Rizky mengantar dengan pokoknya kalau banyak yang antik-antik itu loh Pak gitu, boleh antik-antik, kekunoannya tinggi itu bernilai arsitektur. Terus kebanyakan mahasiswa kalau saya suruh arsitektur Islami, dari 7 mahasiswa ini semuanya masjid. Jadi berarti arsitektur Islami lebih bisa dikatakan setornya dari negerinya masing-masing itu sama. Yang di Kebumen, yang di Solo, yang di Serang, yang di ini kita lihat nih, kalau yang pas pertanyaan arsitektur Islami paling gampang masjid
ya dari seluruhnya juga Masjid Siti Aisyah ini. Nah, ini juga masjid yang punyanya berujung. Ini juga masjid punyanya Gibran juga masjid ya. Ya. Sama toh? Jadi Bang ini kan sampling saya mengatakan memang mahasiswa beredukas Arsitektur Islami paling aman memang masjid, dan itu ya tidak apa-apa. Kita paling gampang menangkapnya itu. Nah sekarang bagaimana dikatakan bangunan berarsitektur atau bernilai arsitektur, bagaimana bangunan bernilai arsitektur Islami. Yuk sekarang kita buat keragaman dan keseragamannya. Jadi kalau Rizky mengatakan banyak yang unik-unik, banyak yang antik-antik, banyak yang klasik-klasik, nah itu berarti ke arah artnya dominan ya, gitu. Terus tadi ada yang mengatakan pasarnya ramai Pak, pasarnya digunakan banyak orang, banyak inovasi, berguna. Jadi bangunan itu berguna, tidak mubazir. Bangunan itu bisa dikatakan tidak angker adanya gendro dan memutih yang di dalam, tapi orang yang sedang melakukan aktivitas ekonomi gitu ya. Jika tadi yang diserang, serang ya, saya menyebutnya mulai biru. Saya pas di Jakarta mengatakan serang nggak ya, serang. Nah terus yang di sini tadi data mengatakan pokoknya Pak asik gitu kan. Pokoknya tata lampunya terus membuat nyaman indah, nah gitu. Kata itu kan nyaman indah. Masuk juga kata itu nyaman indah. Jadi begitu ke arah arsitektur Islami, ke arah masjid jadi masih sama. Jadi ada kata-kata tempat ibadahnya kuat. Terus yang ini bangunannya bisa dikatakan tadi aktivitas yang formal gitu ya, dengan atap-atap yang mengikuti tradisi dan sebagainya itu katanya Gibran ya. Nah simpulan dari yang ke arah hasil bangunan bernilai arsitektur menurut saya itu masih valid dengan teorinya Le Corbusier. Ada tiga. Satu, bangunan yang jika ya, katanya gitu. Jadi ada tiga, namanya tiga ciri. Nah, makanya tiga parametrik atau tiga parameter. Jadi bangunan bernilai arsitektur adalah bangunan yang mempunyai tiga parametrik. Ya, tiga parameter. Ini saya mendekati dulu dari sisi yang lain dari sumber-sumber yang berbeda juga tidak apa nanti, karena memang menilai arsitektur terpaksa ruang dan bentuk. Ada yang bentuk saja, ini saya mendekatinya dari mulai ruang dulu. Itu masalah bentuk setelah ini. Jadi bangunan bernilai arsitektur itu jika memenuhi tiga hal. Dan masing-masing tadi ada sepotong. Yang pertama, bangunan yang memenuhi fungsi sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh pengguna-penggunanya. Jadi kalau tadi kayak ini kantor bupati, ya berarti memang benar-benar orang yang namanya Pak Bupati itu belum mengantor di sini, bekerja, menerima tamu, rapat dan sebagainya. Kalau yang tempatnya wisata di sini benar-benar bisa mengerjakan tugas, saya katanya dia mengerjakan tugas sambil ngopi dan sebagainya. Kalau punyanya Pak Ais tadi bisa refreshing main game online, misalkan aja ininya mampu mewadahi
fungsi yang diinginkan pengguna itu dulu. Karena memang koma, jadi artinya jangan satu saja. Nah, artinya kalau ada yang hilang dari satu, maka dia dikatakan tidak bernilai arsitektur. Jadi memang harus 3. Yang pertama tadi mewadai fungsi, terus yang kedua kira-kira apa? Sekarang saya ini pertama mewadai fungsi sudah saya bantu ya. Nah ini ya tadi yang disebutkan oleh Teja, bangunannya ramai Pak, banyak orang suka di situ. Wah, itu benar-benar tidak mubazir ruangnya, benar-benar mujarab namanya. Jadi mau tinggal di situ lama-lama untuk mengerjakan kegiatan itu berarti sudah mujarab. Jadi secara fungsi begitu. Nah, yang kedua nih kira-kira apa? Sifatnya 2 dari 3. Saya bertanya yang kedua, kira-kira saya nanya ke Devi, kira-kira apa Dev? Tadi kan kamu mengatakan bangunan bernilai arsitektur itu jika ini tadi ya, ini ya, jadi di Colomadu ini yang dulu saya ikut di sini yang master plan-nya, kemudian pembangunan internya oleh Pak Dahlan Iskan yang wakil menteri, ganti Bu ini menteri BUMN. Pokoknya ini yang membangun orang BUMN. Kita membuat master plan-nya. Nah tadi 1 secara fungsi mampu mewadai keinginan dari pengguna. Yang kedua, ini seperti yang dipunyai ini juga ada yang tadi. Kira-kira apa? Kira-kira ini ada di Kalimatmu sebenarnya kalau menurut saya. Di Colomadu ini kan umurnya 1878 namanya. Ada di situ tulisannya 18. Tapi sekarang tahun 2021 masih kokoh berdiri. Nah itu berarti apa? Bahasanya rekor apa? Kayaknya Kekuatan, Pak. apa? Kekuatan. Iya, ada ke arah kekuatan. Jadi dia itu mampu berdiri meskipun dihajar oleh waktu, alam, manusia, binatang. Nah, ada kata-kata tadi kekuatan tadi. Jadi bangunan bernilai arsitektur jika tadi fungsinya memadai kegiatan yang diinginkan pengguna. Yang kedua adalah bangunan mampu bertahan, melawan segala ancaman yang bisa buat dia roboh atau hilang. Nah, ini karena masih ada berarti artinya bangunan itu masih bertahan dari secara teknologi yang kuat ya. Nah yang terakhir yang ini yang membuat kadang-kadang karena ini sangat subjektif, mahasiswa menjadi beda-beda dengan mahasiswa yang lain, masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda. Nah jadi secara fungsi bla 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 bla, secara teknologi bla 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 bla, ya mampu bertahan sampai sekian ratus tahun, mampu bertahan sampai itu. Nah yang ketiga, kata-kata yang muncul dari Le Corbusier apa gitu, ada yang tahu? Mungkin sih tak aja soal apa, secara fungsi, secara teknologi dan Eja mungkin pernah mendengar kata-kata Le Corbusier, bangunan bernilai arsitektur jika bla 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 bla. Belum punya ide. Faiz mungkin Faiz pernah baca, masih absen. Zat kamu ngajar
belum pernah baca Pak. Belum pernah baca ya? Iya Pak. Nah ini kata-katanya Le Corbusier itu agak sulit dipahami atau dinilai sepakat oleh banyak orang. Kalau tadi fungsi sama teknologi itu banyak orang sepakat, tapi yang ketiga ini yang agak sulit. Makanya setiap mahasiswa akan mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Kata-kata itu begini, jika dilihat mampu menggetarkan jiwa, itu apa nggak sulit itu? Secara estetis dia mampu menggetarkan jiwa. Nah ini hanya orang-orang seniman yang bisa menangkap ini. Jadi bangunan-bangunan ini kalau dilihat kamu sendiri tergetar ya sudah, itu valid berarti. Kayak tadi ternyata merasa nyaman, indah, senang di kafe itu artinya kan dia mengaku tergetar gitu kan. Nah kalau Rizky senang dengan hal yang ke arah gotik, ionik, klasik itu tergetar ya akhirnya dia masuk. Tapi bagi yang modelnya orang kontemporer yang kayak gini-gini tidak tergetar sama sekali. Jadi makanya terjemahan bangunan arsitektur memang karena yang ketiga nih yang banyak yang tidak sepakat, artinya beda-beda gitu. Ya sudah, akhirnya juga setiap bangunan tidak bisa mutlak yang dikatakan si bangunan arsitektur, apalagi salah secara fungsi, salah secara teknologi, salah secara estetika, udah nggak bisa lagi. Memenuhi aja. Wah saya orang kontemporer, saya nggak suka yang bangunan gotik, ionik, klasik. Saya sukanya yang Mario Putra yang suka dengan model-model Morfem atau mungkin Turso, pokoknya bangunan-bangunan yang judet-judet begitu. Dia mengatakan bangunan itu kalau sudah ini itu kalau judet-judet Zaha Hadid yang kemarin saya cerita itu, bangunan-bangunan yang kuno yang itu mungkin dia, nah itu karena jadi akhirnya dikelompokkan. Nah, kira-kira saya mau mengantar bahwa parametrik tipe yang bangunan arsitektur, parametrik yang tipe ruang, karena memang nanti akan saya lanjutkan ke arah parametrik yang mau mengikuti paradigma sekarang. Paradigma sekarang maksudnya umumnya orang mengatakan parametrik itu begitu gitu ya. Tapi sesuai terjemahannya sebenarnya bangunan atau arsitektur parametrik adalah arsitektur yang menggunakan parameter untuk menemukan desainnya. Jadi parameter kan macam-macam. Jadi ada pakemnya dulu, kemudian dia ikuti. Nah pakemnya arsitektur adalah secara fungsi, secara teknologi, dan secara seni. Itu begitu-begitu tadi. Nah sekarang pakemnya arsitektur Islami apa? Saya masih meneliti, meskipun saya sudah mempublikasi, tapi saya masih nambahin gitu ya, masih akan saya tambahkan terus. Nah, item yang terpenting dari arsitektur Islam itu apa? Karena belum ketemu yang sampai seperti parameter dan indikator green building itu yang sampai 170 parameter dan indikator. Masing-masing kalau memenuhi sekian nilai akan mempunyai rating bronze, silver, gold, dan platinum. Jadi kalau sampai gitu, nantinya saya akan membahas seperti juga untuk arsitektur Islam. Arsitektur Islam itu kalau levelnya sampai sekian poin dia berhasil, maka dia dinyatakan sebagai arsitektur Islami yang berating bronze. Ada nggak dinyatakan tidak arsitektur Islami? Ada. Nah, sampai sekarang ini paling gampang dulu untuk memahami parameter atau parametrik arsitektur Islami dengan statement yang paling gampang, yaitu bangunan yang mampu, ini yang menjadi ininya itu, menjadi clue-nya,
mampu menambah ketakwaan kepada orang yang ada di dalamnya. Jadi ini hanya ada di kata takwa, hanya ada di Islam. Jadi kalau tadi disebutkan masjid semua yang memang akhirnya udah pasti selesai, karena memang orang ke masjid itu ingin menambah ketakwaan ya. Yang paling sulit itu bangunan Islami tapi mall gitu ya, bangunan Islami tapi kantor gitu ya, bangunan Islami tapi galeri gitu. Nah kalau orang itu sampai mampu di galeri sampai orang menambah takwa, di mall dia menambah takwa, di kantor dia mampu menambah ketakwaan, nah itu luar biasa nih arsitek ini, mampu menambah ketakwaan bagi pengguna itu arsitektur Islam. Jadi sebenarnya ada 4 parameter ya. Arsitektur itu tadi 3, kalau mau tambahan Islami berarti tambah ketakwaan. Nah ini baru parameter yang berbasis ruang ya, berbasis ruang. Kalau sekarang kan kayaknya berbasis bentuk. Nah ya tidak apa, nanti kita juga bahas lagi yang berbasis bentuk. Makanya sampai saya nanti akan membawa asisten ya, mahasiswa TA kemarin yang saya bimbing kemudian juga pakai program parametrik dari Reno. Jadi program yang terakhir dipakai oleh anak-anak milenial itu program Rhinoceros. Oh zaman saya namanya CATIA. CATIA itu komputer aided 3-dimensional interactive application di CATIA. Itu sama bentuk, intinya menemukan bentuk melalui komputer. Kalau selama ini melalui sketsa, melalui model maket gitu. Kalau ini orang mengatakan parametrik itu di umumnya gitu ya. Umumnya itu menemukan bentuk melalui komputer. Jadi ketika arsitek itu bentuk itu sangat penting, akhirnya menemukan bentuk pakai alat namanya komputer. Paling enggak sudah ada 6 ya, ada 6. Zaman dulu saya namanya CATIA, kemudian ada lagi namanya 3D Studio Max. 3D Studio Max juga hampir sama dengan model-model animasi, model-model 3 dimensi yang melalui. Intinya bentuk itu menjadi kayak atraktif dan bisa dipertanggungjawabkan melalui komputer ini begitu. Nah, sekarang ini gantian lagi sudah ada 10 berarti. Oke. Nanti akan selesai juga melalui WA. Sekarang tugasnya mencari parameter yang dari level bentuk yang sekarang tren. Nah, nanti kamu boleh sekarang melalui online ya, boleh kayak gedung Turso, gedungnya Maria X yang bentuknya kayak diputar-putar begitu ya. Menurut saya lewat ini aja, saya lewat ini bisa nggak ya? Coba saya lihat melalui ini. Ini kalau dia mana ya? Saya pilih aja. Terlalu gede mungkin. Banyak gedung-gedung yang orang memahami parametrik melalui bentuk itu. Ini di London, gedung yang mempunyai pendekatan dari komputer ya, komputer. Ini karyanya yang itu, yang Norman Foster, dia menggunakan CATIA juga seperti saya CATIA untuk menemukan bentuk gedung ini di London sana. Nah,
sekarang saya ingin mahasiswa juga menggali dan nanti mencari alasannya seperti tadi. Kenapa gedung ini dinyatakan arsitektur parametriknya? Kalau tadi arsitektur Islami, terus coba mau cari satu saja ya, tidak usah banyak-banyak ya, satu aja. Dan itu karena seluruh dunia bebas. Ini saya mantap Pak, karena karyanya Zahail Wadid, bla 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 bla, berkata hanya memiliki keterangan aja. Nanti kita diskusi lagi. Terus mudah-mudahan minggu depan sudah ada mahasiswa saya yang sekarang lagi ada di luar kota, berbagi cerita terkait proses dia yang membuat bentuk galeri di Solo Baru, yang menggunakan pendekatan juga parametrik dengan program komputer Reno. Jadi memang itu pemahaman paling umum karena memang ini saya harus juga memberi ya, tapi esensinya jangan lupa arsitektur parameter itu bukan bentuk saja. Arsitektur parameter itu pokoknya intinya mau merancang tapi punya parameter atau punya tolak ukur dulu gitu. Namun nanti akan juga saya tambahkan terkait parametrik green building ya. Kalau tadi arsitektur Islam, arsitektur, kemudian kandungan bentuk melalui program komputer, dan nanti ada parameter yang didapat dari green. Parameter jangan dianggap hanya mencari bentuk saja, tapi menemukan ruang-ruang yang sudah punya parameter itu juga namanya arsitektur parametrik. Misalnya berusaha membantu mahasiswa kalau sulit menemukan bentuk, sulit menemukan ruang, ini ada bantuan dari para leluhur ya, para leluhur Le Corbusier membuat bla 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 bla, terus Warnes sedang membuat arsitektur Islami bla 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 bla. Kalau saya pernah nulis di jurnalnya itu ada sekitar 30-an parameter indikator. Ini pakai aja. 30-an itu semuanya dalam upaya menambah ketakwaan tadi. Jadi semuanya apa ya? Ya paling gampang seperti semua rasul ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yakum, ada dua, jarhu dan dhaifah atau dua apa. Jadi kalau kamu percaya hari akhir dan hari pembalasan, maka hormatilah hari walaupun jauh, walaupun dhaifah, tamumu dan tetanggamu. Jadi ketika kita merancang yang bernilai arsitektur Islam itu mesti merancang yang mampu memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Jadi ada sunahnya dan ada penerapannya apa ya, kita karena menghormati tamunya dimuliakan dengan nyaman, dia tidak kalau mau kamar kecil gampang, mau menghirup udara segar gampang, pokoknya memuliakan. Itu sudah upaya menambah ketakwaan karena ikuti sunnah Rasul. Jadi sampai segitunya, ada 3 bulan parameter di kantor itu sampai segitu. Jadi desain yang seperti apa yang memuliakan tetangga, memuliakan kamu, apalagi ya hijab, apalagi taklid ya, ada 3 bulan. Nah itu nambah syukur, lain sakatum alizanakum walain kafatum ina adam tasatid. Jadi arsitek yang mampu menambah syukur, maka itu sudah memenuhi kriteria yang kayak apa arsitektur yang mampu. Jadi dia mampu mensyukuri sinar matahari, mensyukuri angin, itu akhirnya akan dilipat gandakan kesyukurannya dengan banyak nikmat. Kalau mau kufuri, jadi ada matahari, ada angin, ada gravitasi, ada itu dikufuri, ya akhirnya ya bisa kita menjadi mahal. Banyak ada firman, ada sunnah, kita kumpulkan menjadi
parameter dan indikator ini harus dikumpulkan. Jadi saya itu ditugasi oleh MPL, Majelis MLH Pak Ambil, MLH Majelis Lingkungan Hidup Pusat, PP Pusat. Kon gawe itu tadi parameter indikator tadi belum rampung. Saya berharap dengan mahasiswa saya, tapi kalau tidak bisa ya nanti takutnya saya mengganggu stupa, mungkin nanti saya buat eksperimen sendiri. Ya, jadi intinya saya akan membuat arsitektur parametrik itu arsitektur yang tidak latah ya, mesti langsung bentuk, jangan pokoknya arsitektur parametrik ya arsitektur yang merancang, arsitektur yang cara merancangnya itu berdasarkan parameter, berdasarkan patokan-patokan, berdasarkan indikator-indikator, boleh indikator ruang, boleh indikator bentuk. Kalau bentuk saja itu pengertian yang sekarang ini kan. Kalau tadi yang pengertian mengenai ruang itu juga ada, ya, sudah muncul semenjak menara-menara yang ada di Mesir itu sudah ada parameternya sudah keluar. Baik ya, jadi hari ini itu saja pas ini tambahan. Nanti akan saya share tugasnya supaya nanti yang nggak hadir bisa membaca. Intinya carilah satu gedung yang menggunakan penemuan bentuknya berdasarkan parametrik. Syukur-syukur kamu ceritakan arsiteknya siapa, terus dibuat tahun berapa, spesifikasinya lah. Begitu dapat dugaan saya karena mulai hadir tahun 2000-an, yang karena kan komputer mulai hadir, tahu ya, saya ketika lulus dari Gajah Mada itu komputer belum lahir. Saya ketika lulus dari Gajah Mada itu komputer masih ada di Eropa, kemudian ada di Indonesia itu 3 tahun setelah saya kerja. Begitu Pak mengenal komputer zaman pertama, AutoCAD yang rilis pertama, ini gedung yang saya desain yang harus di Sudirman CPD itu ya sudah menggunakan komputer versi yang paling awal, versi jadul sekali. Jadi itu modelnya masih bisa dikatakan gantinya meja gambar gitu aja, belum parametrik ya. Jadi saya menduga parametrik itu hadirnya tahun 2000-an, bukan tahun 90. 90 baru komputer hadir. 95 baru di Indonesia, tahun 2000 mulai mengenal parametrik. Jadi ini baru sekali, Anda sekarang tidak pernah merasakan meja gambar, karena Anda kategori eranya era digital, jadi nggak pernah ngerasain meja gambar. Kami merasakan meja gambar, kami juga harus mengikuti digital ya, digital. Baik, kira-kira sebelum saya tutup ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ini saya pakai potret dari ini ya, presentasi nanti ya, apa namanya, presentasinya melalui screenshot aja ya. Ini ada 7. Nah, ini saya keluar dari itu stop streaming, ya stop streaming. Ini ada pertanyaan? Ini ada yang bertanya? Oke ya, Anda mau bertanya pada oke, terus saya screenshot dulu kehadiran mahasiswa ini. Atau mungkin saya pilih ketua kelas 1 ya, benar juga ya Kip, kalau kamu jadi ketua ya Kip. Oke, nah nanti kamu atur tentang presensi dan sebagainya itu nanti setiap kamu mungkin saya nggak tahu nggak di Zoom, tapi saya tuh belum pernah tahu apa
ada isu apa enggak. Akhirnya sampai sekarang saya juga tidak tahu. Kalau udah ada nih saya screenshot dulu. Ini sudah oke. Nanti untuk kemudian soal itu ada jadi sama. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan saat itu, mudah-mudahan poin-poinnya didapat. Itu nanti saya akan WA tugas berikutnya. Jadi tugasnya kan cepat deh, paling kalau tadi kayak si Ria sahabat-sahabat yang kalau mampir di kafe ya paling 10 menit dah jadi, nanti tinggal ngerjain tugas yang lain lagi. Pokoknya tidak terlalu sulit. Ini saya biar mahasiswa itu ya explore begitu sambil main-main ke sana sini itu bagus ya. Kalau satu jurus atau satu arah itu udah bagus, pokoknya biar mahasiswa juga di luar aktif. Nanti kita diskusi seperti ini. Ini saya tambahkan tugasnya. Mudah-mudahan dapat poin-poinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.